Selamat malam, Tekasi Family. Saat malam semakin larut dan bintang-bintang bersinar terang di langit, kami punya cerita istimewa yang akan membawa kalian ke dunia penuh misteri dan keajaiban. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Malik yang hidup di sebuah kota kuno di tepi gurun pasir. Malik tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya yang sederhana akan berubah selamanya ketika ia menemukan sebuah kitab kuno yang penuh dengan rahasia tentang bintang-bintang di langit. Kitab itu, The Picatrix, menyimpan ilmu tentang planet, bintang, dan kekuatan kosmis yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Selamat mendengarkan, dan semoga mimpi indah membawa kita semua ke dunia penuh keajaiban, di mana langit dan bintang-bintang berbicara melalui bisikan malam. Di sebuah kota kuno yang terletak di perbatasan antara gurun pasir dan pegunungan, seorang pemuda bernama Malik menemukan sebuah naskah tua yang tertutupi debu tebal di perpustakaan terpencil milik keluarganya. Naskah itu adalah The Picatrix, kitab yang sejak lama dianggap hilang di kalangan para penyihir dan astrolog. Terpesona oleh simbol-simbol kuno yang terpahat di sampul kulitnya, Malik membuka halaman-halaman yang berisi misteri alam semesta yang terjalin dengan ilmu sihir dan astrologi. Malik bukanlah seorang ahli dalam ilmu gaib. Dia hanya seorang penjual barang-barang antik yang hidup sederhana di pasar kota. Namun, sejak kematian ayahnya yang misterius 5 tahun lalu, Malik sering merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di balik layar dunia yang tampak biasa ini. Kematian ayahnya, seorang ahli astrologi yang dihormati, terjadi saat gerhana matahari penuh, sebuah fenomena yang ayahnya selalu yakini sebagai tanda kuat dari alam semesta. Sejak saat itu, Malik selalu dihantui oleh pertanyaan, apakah ayahnya tahu sesuatu yang tidak dia ketahui? Apakah rahasia-rahasia bintang telah membawanya pada kematian? Kini, dengan The Picatrix di tangan, Malik merasakan bahwa jawabannya mungkin ada di dalam kitab ini. Malam gerhana. Malam itu, saat bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, dan bulan bersiap memasuki fase gerhana, Malik memutuskan untuk mencoba salah satu ritual yang dijelaskan di dalam naskah. Ia membaca bagian yang menguraikan bagaimana gerhana dianggap sebagai momen ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Dengan persiapan sederhana, sebuah mangkuk tembaga, lilin merah, dan ukiran simbol Mars pada batu kecil, Malik duduk di atap rumahnya, menghadap ke arah bulan yang perlahan-lahan tertutup bayangan bumi. Di dalam kitab, gerhana dianggap sebagai waktu yang sangat kuat untuk memanggil roh-roh planet. Malik memilih untuk bekerja dengan Mars, planet yang diasosiasikan dengan keberanian dan kekuatan, karena ia merasa bahwa untuk mengungkap misteri kematian ayahnya, ia membutuhkan lebih dari sekadar tekad biasa. Ketika bulan sepenuhnya gelap, Malik mulai membaca mantra kuno yang tertulis dalam bahasa yang hampir hilang. Pada saat yang sama, dia merasakan angin di sekitarnya berubah, udara menjadi tebal, dan rasa tegang mengalir di sepanjang punggungnya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapannya. Sesosok makhluk yang seolah berasal dari api dan besi, berdiri tegak di bawah cahaya samar bulan yang tertutup gerhana. "Siapa yang memanggilku pada malam ini?" Suara makhluk itu menggema dalam nada yang hampir tidak manusiawi. Malik meski gemetar menjawab, "Aku Malik, putra Al-Rashid, memanggilmu roh Mars untuk meminta jawaban. Ayahku meninggal di bawah gerhana ini 5 tahun lalu, dan aku ingin tahu mengapa." Makhluk itu, roh yang dikendalikan oleh energi Mars, memandang Malik dengan mata yang berkilau seperti bara api. "Ayahmu, Al-Rashid, tahu terlalu banyak. Dia memecahkan rahasia yang terkunci dalam pergerakan bintang-bintang tetap. Dia tahu tentang masa depan yang tak seharusnya dia ketahui. Itu bukan kematian biasa yang menjemputnya, melainkan takdir yang diatur oleh konjungsi bintang-bintang." Malik terperangah. Ia mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang tua tentang ayahnya yang sering berbicara tentang waktu yang tidak tepat dan gerbang yang terbuka. Tapi dia selalu mengira itu hanya kebijaksanaan seorang astrolog tua yang hidup dalam dunia teori. "Jelaskan padaku, roh Mars, apa yang diketahui ayahku?" tanya Malik dengan suara yang lebih tegas, meski dadanya masih berdegup kencang. Roh Mars melangkah lebih dekat, lalu mengulurkan tangan bercahaya merah menyala ke arah bintang-bintang di langit. "Ayahmu memahami bagaimana bintang tetap mempengaruhi nasib manusia, lebih dari yang dipahami kebanyakan orang. Dia tahu bahwa ada momen tertentu dalam sejarah ketika konjungsi bintang-bintang menciptakan celah dalam realitas. Pada saat gerhana 5 tahun lalu, celah itu terbuka,
Dia masuk ke dalamnya, mencari kebenaran yang tersembunyi. Namun, manusia tidak diperbolehkan melihat terlalu jauh ke jurang alam semesta tanpa membayar harganya. Malik menatap roh itu dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Apakah aku juga harus membayar harga yang sama? Roh itu tertawa. Suara bergema seperti lonceng baja yang terhantam palu. Itu tergantung pada apa yang kau cari. Ilmu tentang bintang adalah pedang bermata dua. Pengetahuan bisa memberimu kekuatan, tetapi juga bisa menghancurkanmu jika kau tak tahu bagaimana menggunakannya. Sebuah pilihan berat. Setelah roh Mars memudar kembali ke kegelapan malam, Malik duduk di sana dengan kitab di pangkuannya. Ia sekarang memiliki keputusan besar di tangannya. Di dalam The Picatrix, ia telah menemukan kekuatan yang mampu membuka rahasia alam semesta. Tetapi, seperti yang dikatakan roh Mars, kekuatan itu tidak datang tanpa risiko. Jika ia memilih untuk melanjutkan jalan ini, mungkin ia akan menemukan kebenaran tentang kematian ayahnya. Tetapi mungkin juga ia akan terseret ke dalam kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia kendalikan. Malam itu, gerhana berakhir. Tetapi dalam hati Malik, kegelapan baru saja dimulai. Di langit yang kembali cerah, bintang-bintang tetap bersinar dengan misteri yang belum terungkap. Malik memutuskan, dengan hati yang berat, bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Rahasia bintang-bintang telah menuntunnya terlalu jauh, dan ia tidak akan berhenti sampai ia memahami nasib yang telah ditakdirkan oleh kosmos untuk dirinya dan ayahnya. Hari demi hari berlalu setelah malam gerhana itu, namun Malik tidak bisa melupakan percakapannya dengan roh Mars. Di satu sisi, dia merasa telah terhubung dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, bayangan kematian ayahnya dan risiko yang mungkin mengintainya membuat jiwanya gelisah. Kitab The Picatrix menjadi panduan yang mengantarnya semakin dalam ke dunia yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Dunia di mana planet, bintang, dan kosmos berbicara melalui simbol-simbol dan energi yang tidak kasat mata. Di suatu malam yang tenang, saat angin gurun melintasi kota dengan lembut, Malik menemukan bab dalam The Picatrix yang berbicara tentang pergerakan bentang tetap. Bintang-bintang yang dianggap tidak bergerak seperti planet, tetapi memiliki pengaruh jangka panjang atas nasib manusia. Bintang-bintang ini, menurut kitab, adalah penjaga gerbang antara dimensi-dimensi yang berbeda. Salah satu bintang yang disebutkan dalam kitab itu adalah Aldebaran, yang berhubungan dengan keberanian, kekuasaan, dan keinginan untuk mengetahui kebenaran tersembunyi. Malik yakin bahwa bintang itu adalah kunci untuk mengungkap misteri kematian ayahnya. Bab tersebut menjelaskan ritual untuk memohon pengaruh Aldebaran pada malam tertentu, di mana posisinya berada di puncak langit. Ritual ini tidak sederhana. Dibutuhkan banyak persiapan, ramuan langka, meditasi dalam keheningan mutlak, dan yang terpenting, sebuah persembahan yang dianggap setara dengan pengetahuan yang akan diterima. Malik merasa tekanan yang berat di dadanya. Persembahan? Apa yang harus ia korbankan untuk mendapatkan jawaban yang ia cari? Sebuah tawaran dari bayang-bayang. Saat Malik mempersiapkan ritual itu, seseorang yang tidak ia kenal mengetuk pintu rumahnya. Seorang pria tua berjubah hitam, wajahnya hampir seluruhnya tertutupi oleh tudungnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kadir, seorang sahabat lama almarhum ayah Malik. Kadir telah mendengar bahwa Malik mempelajari The Picatrix dan berusaha membuka misteri yang sama yang telah menghancurkan ayahnya. Kau bermain dengan kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan. Anak muda, kata Kadir sambil duduk di meja ruang kerja Malik, mengamati naskah The Picatrix yang terbuka di depan mereka. Ayahmu mempelajari bintang-bintang tetap, khususnya Aldebaran, dan itulah yang membawanya pada akhir hidupnya. Dia terlalu berani, atau mungkin terlalu buta untuk memahami bahwa ada hal-hal yang seharusnya dibiarkan tersembunyi. Malik, yang merasa campuran antara kemarahan dan rasa penasaran, menatap pria tua itu. Ayahku mencari kebenaran. Bagaimana bisa pengetahuan membunuhnya? Kadir mendesah. Suara beratnya terdengar seperti orang yang sudah terlalu sering menghadapi kematian. Pengetahuan adalah pisau bermata dua, Malik. Jika digunakan tanpa kebijaksanaan, ia akan menusuk balik. Ayahmu menemukan rahasia besar, bukan hanya tentang bintang-bintang, tapi tentang cara dunia bekerja. Ketika ia membuka gerbang menuju Aldebaran, dia tidak hanya memanggil pengetahuan, dia memanggil sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya. Sebuah entitas yang berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Malik mengerutkan kening, bingung dan sedikit marah. Mengapa kau datang ke sini sekarang? Apa yang kau inginkan?
Aku datang untuk memperingatkanmu, jawab Qadir. Ritual yang kau siapkan ini akan membawamu pada jalan yang sama dengan ayahmu. Jika kau bersikeras untuk melanjutkannya, kau harus siap menghadapi entitas yang sama yang membawanya ke kematiannya. Mata Malik menajam. Apakah entitas ini yang membunuh ayahku? Pria tua itu terdiam sesaat, matanya tampak meredup. Bukan hanya membunuhnya, ia memakannya, jiwa dan pikirannya. Karena itulah aku memperingatkanmu. Aldebaran membuka gerbang menuju kekuatan yang berada di luar batas akal manusia. Malik merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dan jika aku tetap melanjutkannya, apa yang akan terjadi padaku? Qadir berdiri menghela napas. Hanya kau yang bisa menjawab itu. Tetapi, satu hal yang pasti, jawaban yang kau cari tidak datang tanpa harga yang sangat mahal. Lebih mahal dari yang bisa kau bayangkan. Momen kebenaran malam yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Langit cerah, dan Aldebaran bersinar terang di antara jutaan bintang lainnya. Seperti mata dewa yang mengawasi alam semesta. Malik, meskipun terguncang oleh peringatan Qadir, merasa takdirnya sudah terpancang. Dia harus melanjutkan. Dia harus tahu apa yang benar-benar terjadi pada ayahnya, dan mengapa bintang-bintang ini menyimpan rahasia yang begitu mematikan. Malik berdiri di atap rumahnya, sebuah lingkaran dari pasir dan garam membatasi ruang ritualnya. Di dalam lingkaran itu, ia telah meletakkan persembahan. Sebuah belati perak yang diwariskan dari ayahnya, ramuan dari tumbuhan langka, dan secarik kain yang dulunya milik almarhum ayahnya. Dengan mantra dari The Picatrix di bibirnya, Malik menatap Aldebaran, mengarahkan energinya ke bintang itu, dan mulai membaca kata-kata kuno yang seolah menggetarkan udara di sekelilingnya. Persembahanku kuberikan, kebenaran yang tersembunyi kuundang. Buka gerbang antara dunia, wahai Aldebaran, tunjukkan padaku apa yang kau sembunyikan. Seiring dengan kata-kata yang terus ia ucapkan, Malik merasakan suhu udara berubah drastis. Udara menjadi berat, seakan-akan sesuatu yang besar dan tak terlihat mulai bergerak di sekelilingnya. Langit di atasnya tampak bergetar, dan bintang-bintang selain Aldebaran tampak memudar. Tiba-tiba, sebuah suara yang bukan berasal dari dunia ini terdengar di dalam kepalanya. Suara itu dalam, penuh gema, dan berbicara dengan nada yang lebih tua dari waktu. Kau memanggilku manusia. Apa yang kau inginkan? Malik menelan ludah, tetapi ia tidak gentar. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada ayahku Al-Rashid. Mengapa dia harus mati saat memanggil kekuatan bintang-bintang tetap? Ada keheningan panjang, lalu suara itu menjawab, penuh misteri. Dia terlalu berani, terlalu dekat dengan kebenaran. Dia menemukan rahasia bintang, dan itu adalah pengetahuan yang tidak boleh dipegang oleh manusia. Pengetahuan itu memanggil sesuatu yang berada di luar nasibmu. Sesuatu yang akan menelanmu juga, jika kau melanjutkan perjalanan ini. Malik merasa bayangan ayahnya semakin mendekat dalam pikirannya. Ia merasa tarikan kuat menuju jawaban, meskipun ada ketakutan yang terus menguat di dalam dirinya. Kau berada di ambang pintu, Malik. Jika kau melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Apakah kau siap menerima takdir yang sama dengan ayahmu? Dalam hati Malik, jawabannya telah lama terbentuk. Aku siap. Dengan jawaban itu, langit di atasnya tampak pecah, dan dari dalam kekosongan yang tak terduga, sesuatu yang lebih besar dari bintang-bintang mulai terungkap. Langit di atas Malik pecah dalam keheningan yang menakutkan. Bintang-bintang tampak mudar seiring dengan tarikan kuat yang menyedot energi di sekelilingnya, membentuk pusaran cahaya hitam yang menganga di angkasa. Dari dalam kegelapan itu, sesuatu mulai terungkap. Bukan bentuk fisik, tetapi kehadiran yang begitu besar, begitu tak terbayangkan. Sehingga Malik merasakan dirinya tenggelam dalam rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kau telah memilih manusia, suara itu bergema lagi. Namun kali ini lebih nyata, seolah-olah datang langsung dari dalam pusaran tersebut. Maka, bersiaplah untuk melihat apa yang ayahmu lihat, dan hadapi apa yang dia tak mampu hadapi. Seketika, pandangan Malik mengabur. Tubuhnya serasa tertarik ke dalam jurang bintang-bintang, menembus langit, dan melewati lapisan-lapisan realitas yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan kosmis berputar cepat. Planet-planet, bintang-bintang tetap, dan berbagai entitas gaib yang tampak lebih tua dari waktu itu sendiri. Waktu dan ruang kehilangan makna. Ia tidak lagi berada di dunia yang dikenalnya. Kebenaran yang tersembunyi. Ketika tarikan itu berhenti, Malik menemukan dirinya berdiri di hadapan sebuah ruang yang tak terhingga luasnya, penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Di tengah ruang itu, sosok bercahaya samar-samar berdiri.
Ayahnya, Al-Rashid, atau setidaknya pantulan dari dirinya, tampak sama seperti terakhir kali Malik melihatnya sebelum kematiannya, namun dengan aura yang lebih aneh dan tak terjangkau. Ayah, bisik Malik, matanya penuh haru dan kebingungan. Al-Rashid menatapnya dengan mata yang penuh misteri, seolah-olah telah menyaksikan sesuatu yang tak terkatakan. Kau tak seharusnya berada di sini, Malik, katanya dengan nada pelan namun tegas. Tempat ini bukan untuk manusia. Aku sudah mencoba memperingatkanmu, melalui bintang-bintang, melalui mimpi-mimpimu. Ini bukan jalan yang ingin kutinggalkan untukmu. Namun, aku harus tahu, jawab Malik. Aku harus mengerti mengapa kau meninggalkan kami. Mengapa kau menempuh jalan ini? Apa yang kau lihat, ayah? Al-Rashid terdiam sejenak, memandangi anaknya dengan tatapan penuh beban. Aku mencari kebenaran di luar bintang-bintang, Malik, dan aku menemukannya. Namun, kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa kita pahami tanpa menghancurkan diri kita sendiri. Ia mengulurkan tangannya, menunjukkan pemandangan yang tampak berubah. Malik melihat kilasan peristiwa yang terjadi di seluruh kosmos, lahirnya dan matinya bintang-bintang, kehancuran peradaban-peradaban kuno, dan kekuatan-kekuatan gaib yang tak dikenal. Di tengah semua itu, ia melihat sesosok entitas yang melayang di antara dimensi, lebih besar dan lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Entitas itulah yang ayahnya coba hubungi saat gerhana bertahun-tahun lalu. Ayah, makhluk itu? Malik bergidik melihat besarnya kekuatan yang terpancar dari entitas itu. Ya, jawab Al-Rashid, suaranya meredup. Entitas itu berasal dari tempat di luar ruang dan waktu, dari alam yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Aku memanggilnya, berharap bisa memahami rahasia alam semesta. Tapi yang aku dapatkan hanyalah kehancuran, baik bagi diriku maupun bagi jiwa dan pikiran. Malik mundur selangkah, menyadari betapa seriusnya peringatan ini. Namun, ia tak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Apa yang terjadi padamu, ayah? Bagaimana kau bisa terjebak di sini? Al-Rashid menundukkan kepalanya, suaranya berubah lemah. Aku kehilangan diriku dalam pencarian itu, Malik. Jiwaku terperangkap di antara dimensi, antara dunia manusia dan dunia gaib. Kebenaran itu telah memakan sebagian diriku, seperti halnya akan memakanmu jika kau terus mencari. Pilihan terakhir. Malik merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Ia kini berada di ambang kehancuran, sama seperti ayahnya dulu. Di sini, di depan kebenaran yang menelan segalanya, ia dihadapkan pada pilihan yang tak terhindarkan. Terus melangkah maju atau kembali ke dunia manusia, meski tanpa jawaban penuh. Apakah aku bisa membawamu kembali? Malik bertanya, nadanya penuh harap. Apakah ada cara untuk membebaskanmu dari tempat ini? Al-Rashid menatap Malik dengan penuh kesedihan. Jika kau membawaku kembali, kau akan menggantikan posisiku. Seseorang harus tetap berada di antara dua dunia ini. Aku sudah terperangkap terlalu lama, dan entitas itu tak akan melepaskan kita berdua. Malik merasa beban besar itu menghancurkan harapannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan memintamu mengorbankan dirimu untukku, Malik. Kata Al-Rashid dengan lembut. Namun, jika kau memilih untuk mundur, kau harus meninggalkan pencarian ini selamanya. Kebenaran di luar sana bukan untuk manusia. Mungkin kau akan kehilangan sebagian dari dirimu jika mundur sekarang. Tetapi kau masih bisa hidup. Sesuatu yang tidak lagi bisa aku lakukan. Malik terdiam. Keputusan itu tidak mudah. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan ayahnya, membawa kembali pria yang selama ini ia rindukan. Di sisi lain, ia sadar bahwa apa yang ada di hadapannya bukan sekadar ilmu atau kekuatan gaib, melainkan sesuatu yang lebih besar dari itu, sesuatu yang bisa menghancurkan jiwa dan pikiran manusia. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Malik akhirnya mengulurkan tangannya ke arah ayahnya. Aku akan mundur, ayah. Aku akan meninggalkan pencarian ini. Aku akan hidup. Al-Rashid tersenyum tipis, sebuah senyuman yang dipenuhi rasa lega meski dibebani oleh kesedihan. Terima kasih, Malik. Kau membuat pilihan yang benar. Aku bangga padamu. Lalu, seperti kabut yang terhembus angin, sosok ayahnya mulai memudar. Dengan bisikan terakhir yang menggema di telinga Malik, Al-Rashid berkata, hiduplah dengan kebijaksanaan, anakku. Jangan biarkan bintang-bintang menuntunmu terlalu jauh. Kembali ke dunia, tiba-tiba, Malik merasa dirinya ditarik kembali ke dunia nyata. Pandangannya kabur sejenak, dan kemudian ia merasakan kerasnya lantai di bawah tubuhnya. Udara di sekitarnya kembali normal, bintang-bintang terlihat berkelip tenang di langit. Pusaran kosmis yang sebelumnya menganga di langit kini hilang, seolah-olah tak pernah ada. Lingkaran ritual di sekelilingnya masih ada, tapi energi magis yang mengelilinginya telah lenyap.
Malik duduk terdiam di atap rumahnya, menatap kosong ke langit malam. Hatinya berat, tapi ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Kitab The Picatrix tergeletak di sampingnya. Halaman-halamannya terbuka pada bab yang menjelaskan tentang bintang tetap. Malik menutupnya perlahan, menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk melepaskan. Kebenaran yang ia cari terlalu berbahaya untuk dipahami sepenuhnya. Malam itu, dengan kitab di tangan, Malik turun dari atap rumahnya, menatap horizon dengan pikiran yang tenang. Ia tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan misteri yang tak terpecahkan, tetapi ia tidak lagi terikat pada hasrat untuk mengetahui semuanya. Aldebaran bersinar terang di atasnya, mengawasi dari jauh, sebuah pengingat abadi tentang batas yang tak boleh dilewati manusia. Selamat tidur pemirsa TKC Family. Semoga mimpi kalian dipenuhi keindahan dan sampai bertemu lagi di dunia petualangan yang menanti di malam-malam selanjutnya.